Selain kasus makar, Firza Hussein juga tengah dilanda isu tak sedap perselingkuhan dengan Rizik Syihab. Namun dengan tegas Rizik Syihab membantahnya dan mengatakan isu itu sudah sering dituduhkan kepadanya. Tentang beredarnya ada rekaman fitnah yang mengatasnamakan Firza Hussein, juga saya, sekali lagi saya katakan, itu semua adalah fitnah. Dan kita tahu, alhamdulillah kemarin, bahwa Firza Hussein juga sudah menyampaikan bantahan melalui juru bicaranya, yaitu kalau nggak salah bernama Yaakob Arupalaka, yang mana Firza Hussein menolak bahwa rekaman suara ataupun foto ataupun chat yang ada sama sekali beliau tidak bertanggung jawab dan tidak tahu menahu, bahkan beliau marah dan akan melakukan penuntutan terhadap yang melakukan rekayasa tersebut. Nah, adapun soal fitnah semacam ini, saya sampaikan kepada semua yang ada di sini, saya ini sudah kenyang difitnah. Difitnah beristri 6, difitnah sodomi laskar, difitnah selingkuh sama perempuan, kemudian difitnah terima sogokan 100 miliar, difitnah serobot tanah negara, difitnah menghina Pancasila, difitnah anti Bhinneka Tunggal Ika. Jadi udah segudang fitnah yang ada. Nah, jawaban saya terhadap fitnah-fitnah tadi cukup yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pernyataan kuasa hukum Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam sidang lanjutan ke-8 kasus penistaan agama Selasa kemarin menuai kontroversi baru. Tim kuasa hukum Ahok mengaku memiliki rekaman percakapan Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin, dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Apakah dugaan penyadapan tersebut dibenarkan undang-undang? Dan berikut ulasannya untuk Anda. Apakah saksi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober tersebut jam 10.16, artinya jam 10.16 menit, itu ada menerima telepon dari Pak Bambang Susilo Yudhoyono, di mana Pak Bambang SBY menyatakan bahwa ada dua hal. Yang pertama, tolong terima Agus di kantor PBNU, ya. Yang kedua, tolong buatkan fatwa mengenai penistaan agama terhadap saudara Ahok begitu. Nah, pada waktu ditanyakan tersebut, beliau bilang tidak ada. Itulah tanggapan tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama alias Ahok Hampri Jemat terkait keterangan Ma'ruf Amin dalam sidang hari Selasa kemarin. Tanggapan itulah yang akhirnya menguak kontroversi baru di negeri ini. Karena bila benar rekaman pembicaraan itu ada, maka kebebasan masyarakat dinilai terancam. Bisa masuk ke dalam delik, baik berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi maupun Undang-Undang ITE. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja atau melawan hukum melakukan penyadapan atas informasi maupun sistem elektronik milik orang lain, sebagaimana dalam Pasal 47, dapat dipidana maksimal 10 tahun penjara. Selain pelanggaran Pasal ITE, pernyataan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 itu juga menguak dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Jelas itu melanggar hak asasi manusia orang, melanggar privasi orang. Penyadapan adalah tindakan yang boleh dilakukan oleh aparat. Namun dalam konteks pembicaraan Ma'ruf Amin, benarkah penyadapan itu menurut undang-undang? Ini melanggar privasi, jelas dilarang oleh undang-undang. Ya, ini hak atas privasi juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Pada persidangan Ahok Selasa lalu, kuasa hukum Ahok mengklaim memiliki rekaman percakapan antara Kiai Haji Ma'ruf Amin dan mantan Presiden SBY. Pernyataan tersebut pun menimbulkan kontroversi. BIN membantah terlibat dalam kasus penyadapan ini. Direktur Informasi BIN, Wawan Purwanto, meminta kuasa hukum Ahok menjelaskan kepada publik terkait materi penyadapan dan bukti rekaman agar isu penyadapan tidak meresahkan masyarakat. Ini kan tinggal pembuktian. Apakah dari pihak pengacara Ahok ini bisa memberikan buktinya kayak apa, kan tidak, belum sampai sekarang. Oleh karenanya belum tahu persis kayak apa misalnya, apakah berupa transkrip saja atau
atau dari mana dia memperoleh itu? Apakah dari perorangan yang membocorkan atau dia kemana dapat, apakah transkripnya tertulis atau apakah transkrip voice, kan kita belum tahu karena memang dari berbagai pembicaraan tidak pernah diungkap hal seperti itu. Oleh karenanya ini masih merupakan misteri dari itu. Cuman kalau dari Badan Intelijen Negara sendiri tidak memberikan apapun kepada pengacara Ahok ataupun Ahok karena memang tidak ada kepentingannya. Di samping itu persoalan-persoalan yang menjadi konsen utama Badan Intelijen Negara itu adalah teroris dan separatis atau hal-hal yang terkait dengan itu, dan itu pun juga hanya disampaikan kepada user di dalam ini. Pemirsa, SBY membenarkan pada tanggal 7 Oktober lakukan percakapan via telepon dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan berikut pernyataannya. Tidak ada kaitannya sebetulnya dengan kasusnya Pak Ahok, dengan tugas-tugas MUI, dengan tugas-tugas untuk mengeluarkan fatwa. Ada staf yang bukan saya menelpon Pak Ma'ruf Amin langsung atau Pak Ma'ruf Amin menelpon saya langsung, tapi ada staf yang di sana dengan handphone yang bersangkutan menyambungkan percakapan saya dengan Pak Ma'ruf Amin yang kaitannya seputar pertemuan itu. Dan saya ulangi lagi tadi bahwa kita kalau suatu saat bisa berdiskusi dengan yang lain-lain, intinya di situ. Jadi percakapan itu ada. Kalau Pak Ma'ruf Amin saya dengar mengatakan tidak ada pertemuan langsung saya dengan Pak SBY dan percakapan langsung saya dengan Pak SBY yang berkaitan dengan tugas kami MUI untuk menetapkan pendapat keagamaan atau apapun namanya. Namun saya tidak ingin panjang lebar di situ. Kalau dibangun opini gara-gara percakapan saya dengan Pak Ma'ruf Amin, gara-gara pertemuan Agus Silvi dengan PBNU dan PP Muhammadiyah, maka pendapat keagamaan yang dikeluarkan MUI seperti itu, tanyakan saja kepada MUI. MUI itu Majelis Ulama Indonesia. Memang ada ketuanya, tapi selama ini yang saya ketahui, selama jadi presiden beberapa kali saya bertemu dengan MUI, lengkap pengurusnya. Memang segala sesuatunya dimusyawarahkan, dan ketika mengeluarkan fatwa apapun itu sudah dibicarakan di antara mereka. Silakan ditanyakan apakah pendapat keagamaan MUI itu lahir di bawah tekanan SBY atau di bawah tekanan siapapun. Saya kira mudah sekali untuk mengecek daripada saya nanti defensif. Tanyakan saja langsung apakah sekali lagi Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan pendapat keagamaannya didikte atau ditekan oleh yang namanya SBY ataupun siapapun. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan teman-teman para wartawan, kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah dengan penjelasan saya ini berangkat dari pernyataan pihak Pak Ahok yang memegang bukti atau transkrip atau apapun yang menyangkut percakapan saya dengan Pak Ma'ruf Amin, saya nilai itu adalah sebuah kejahatan karena itu adalah penyadapan ilegal. Saya hanya mohon hukum ditegakkan. Bola sekarang bukan pada saya, bukan di Pak Ma'ruf Amin, bukan di Pak Ahok dan Pak tim pengacaranya, tetapi kepada atau di tangan Polri dan para penegak hukum yang lain.
bola di tangan mereka. Dan kalau ternyata yang menyadap institusi negara, bola di tangan Bapak Presiden Jokowi. Saya hanya memohon keadilan, tidak lebih dari itu. Karena hak saya diinjak-injak dan privasi saya yang dijamin oleh undang-undang dibatalkan dengan cara disadap secara tidak legal. Dan teman-teman semuanya, baik yang ada di ruangan ini maupun dimanapun, karena sejak tadi malam saya banyak sekali mendapatkan pesan beragam sekali, ada yang sedang, ada yang keras, ada yang marah dan sebagainya. Saya berharap karena saya sudah menyampaikan seperti ini baik-baik dengan niat dan tujuan yang baik, maka teman-teman para pendukung harap sabar dan tegar. Tolong bisa menahan diri. Insya Allah ada titik air keadilan. Kalau kita haus dan dahaga, kalau ada titik air keadilan, rasanya haus kita, dahaga kita hilang. Itulah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih teman-teman atas kesabaran dan perhatiannya. Saya lebih baik begini daripada main di media sosial saling mengeluarkan hoax atau bahasa Indonesianya hoax. Kita begini aja langsung. Media tradisional juga ada, TV ada, televisi ada, radio ada, apalagi majalah juga ada. Jangan sampai kita malah saling berkomunikasi dengan tidak tahu siapa yang berkomunikasi itu. Bung Karno mengatakan, mana dadamu ini dadaku. Artinya supaya tidak mudah kita saling memfitnah, tidak mudah kita saling menjatuhkan. Ini yang kita harapkan. Itu saja teman-teman, dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya sudah menjelaskan segalanya dengan niat dan tujuan yang baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kemarin Polda Metro Jaya menggeledah rumah Firza Husein di Jakarta Timur. Petugas sempat kesulitan saat akan menggeledah rumah tersebut dalam kondisi terkunci. Rumah Firza Husein yang berada di Jalan Makmur, Jakarta Timur, siang kemarin digeledah petugas di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Petugas sempat kesulitan untuk menggeledah rumah Firza lantaran rumah dalam keadaan terkunci. Setelah kurang lebih setengah jam, pintu berhasil dibuka oleh ahli kunci dan petugas langsung melakukan penggeledahan. Penggeledahan turut disaksikan Ketua RT dan Ketua RW setempat. Setelah penggeledahan dilakukan juga sempat mengundang antusiasme warga sekitar yang ingin melihat secara langsung. Setelah 4 jam melakukan penggeledahan di rumah Firza Husein, polisi akhirnya mengamankan sejumlah barang bukti dari rumah Firza. Adapun barang bukti yang diamankan polisi diantaranya 2 spray, 2 bantal kepala, 1 bantal guling, dan 1 unit televisi. Belum diketahui pasti penggeledahan ini dilakukan terkait apa, karena polisi enggan memberikan keterangan.